Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah hadir Ah, di ya, Kak. pertemuan pertama hari ini ya. Nah, untuk mata kuliah Matematika Teknik 2, ini termasuk baru ya, maksudnya baru uh, 2 tahun ini ada gitu ya, Matematika Teknik 2. Sebelumnya masih Matematika 2 saja gitu ya, Matematika 2, Matematika 3. Nah, sekarang ada Matematika Teknik 2. Nah, di sini ini adalah kelanjutan dari matematika teknik 1 ya. Nah, di sini dia lebih ke terapan ya. Jadi terapan yang lebih fokus untuk penyelesaian kasus elektro di sini. Nah, materinya kayak gini ya. Jadi ini ada deret Fourier, kemudian ada apa fungsi periodik, fungsi sinusoida dan seterusnya ya. Di sini adalah ringkasan materinya. Ada transformasi Fourier, ada transformasi Laplace gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini rincian materinya seperti itu ya. Kemudian untuk referensi, nah di sini ada bukunya Sigit Kusmarianto ya, Matematika Engineering Metode Transformasi dari UB. Kemudian ada Kreyszig Advanced Engineering Mathematics, ada yang lain juga ya. Nah, ini saya nggak wajibkan punya ya, cuma untuk referensi aja. Kemudian untuk penilaian, saya kira sama ya, kebanyakan sama untuk kehadiran dan UAS sama-sama 25%. Nah, saya harapkan nanti di sini dimaksimalkan ya untuk kehadiran karena dia bobotnya sama dengan UAS gitu ya. Jadi kalau otomatis kalau rajin masuk, seolah sangat membantu kayak gitu ya. Kemudian tugas mandiri dan tugas kelompok 15%, UTS-nya 20%, gitu ya. Dan nanti rencana saya ini ya ada luring ada daring ya. Jadi sementara ini untuk bulan puasa ini saya izin apa daring dulu. Nanti mungkin setelah 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 puasa bisa luring gitu ya. Kemudian eh apa namanya kan ini ngikut kelas ini ya kelas ekstensi ya kelas ini apa non-rek. Jadi pertemuannya 12 kali pertemuan ya bener ya. Nah, kalau nanti ngikut jadwal 2 minggu sekali kan nanti paling dapatnya 8 kali pertemuan gitu ya. Jadi nanti mungkin nanti bisa ditambahkan untuk yang ini ya, maksudnya dicarikan jam lain untuk bisa nambah kayak gitu ya. Karena kan kalau ngikut yang 2 minggu sekali itu dia hanya 8 kali pertemuan ngikutin. Berarti kita masih kurang 4 kayak gitu ya. Nanti mungkin bisa dirundingkan lagi. Kayak gitu mungkin ada yang mau ditanyakan untuk eh, matematika teknik 2 untuk kontrak kuliahnya. Nggak ada, Bu. Lanjut. Lanjut, oke. Oke, kalau lanjut kita lanjut lagi ke materi ya. Kita materi dulu. Nah, di awal di sini kita belajar mengenai deret Fourier ya, deret Fourier. Jadi deret Fourier itu ditemukan oleh ilmuwan Prancis ya, Jean-Baptiste Joseph Fourier pada tahun 1768 sampai 1830. Nah, di sini dia menyatakan bahwa semua bentuk fungsi atau sinyal periodik itu dapat direpresentasikan ke dalam deret Fourier ya. Deret Fourier sendiri itu merupakan deret sinusoidal, deret sinus dan kosinus ya di sini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah getaran mekanik ini ya, arus bolak-balik, gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik, gandaran panas dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya fungsi periodik ya. Mungkin di saya agak lupa sepertinya kalkulus 1 atau matematika 1 kayaknya. Di sini ada dikatakan periodik itu kalau dia punya periode T ya. Jadi ketika satu periode itu dia nilainya sama gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini jadi fx ditambah T itu sama dengan fx kayak gitu. Ya. Nah, ini namanya fungsi periodik dengan T-nya adalah konstanta positif. Nah, kalau harga terkecil dari T lebih dari nol itu disebut dengan periode terkecil atau periode dari fx. Jadi contohnya di ini fungsi sinus, fungsi cos itu adalah fungsi periodik. Kemudian fungsi tangen juga ya.
Nah, contohnya, nih, fungsi sinus ya. Sinus ini kan dia periodenya 2pi, kemudian 4pi, 6pi, gitu ya. Karena dia di sini sin X plus 2pi itu sama dengan sin X plus 4pi, sama dengan sin X plus 6pi, sama dengan sin X. Kalau kita lihat gambarnya sin kan gini, fungsi sin. Nah, kayak gini ya. Nah, kan gini. Nah, dia selalu bentuknya seperti ini terus gitu ya. Jalan terus seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini sampai 2pi. Di sini tuh 2pi. Nah, nanti di sini dia 4pi gitu ya. Jadi sebenarnya sama nilainya antara misalkan sin 30 itu sama dengan sin 2pi plus 30 ya, sama. Kemudian sama juga dengan sin 4pi plus 30 dan sama juga sin 6pi plus 30. Jadi sama ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah fungsi periodik gitu ya, fungsi periodik. Kemudian periode dari sin nx atau cos nx dengan n bilangan bulat positif itu adalah 2pi per n ya. Periodenya adalah 2pi per n. Ya, ini adalah periodenya. Kemudian periode dari tangan X itu adalah pi ya. Jadi kalau sin sama cos itu yang sin X sama cos X ya. Periodenya 2pi. Kalau tangan X periodenya adalah pi ya. Jadi kemudian fungsi konstan itu punya periode sembarang bilangan positif ya, tergantung dari fungsinya. Kemudian, nah ini adalah contoh dari apa fungsi periodik ya. Bentar. Ya, ini kan dia fungsi periodik ya, dia kan polanya sama. Nah, ini adalah periodenya. Jadi ini periodenya dari sini sampai sini itu periodenya. Nah, ini sama juga dari sini sampai sini, ini juga sama. Polanya sama gitu ya. Dari sini sampai sini dia polanya sama dan seterusnya. Yang ke belakang juga sama ya. Dari sini sampai sini. Nah, kayak gitu. Jadi di sini periodenya sama, ini juga sama ya. Satu ini periodenya, periode jadi dia eh, pada periode tertentu itu polanya sama seperti itu ya. Ini adalah contoh dari fungsi periodik. Kemudian kita masuk ke kontinuitas. Nah, ini juga masih masuk di materi kalkulus 1 ya, kalkulus 1 matematika 1. Nah, dikatakan fungsi itu dikatakan kontinu pada setiap segmen ya. Kalau fx-nya itu hanya kontinu pada interval tertentu dan diskontinu pada titik-titik yang banyaknya berhingga. Masih ingat kontinu nggak? Kontinu itu gimana? Kontinu itu kalau di kalkulus 1 apa? Nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya ya. Itu namanya kontinu gitu ya. Nah, di sini ya, jadi dia kontinu pada interval tertentu dan diskontinu pada titik yang berhingga gitu ya. Kemudian harga fx di titik diskontinu ditentukan dengan menghitung harga limit fungsinya untuk x mendekati titik diskontinu gitu ya. Jadi untuk yang diskontinu itu kita menghitungnya menggunakan limit kayak gitu ya. Oke, kemudian nah gambar kontinuitas ya di sini. Nah, ini kan dia kontinu ya. Jadi di sini ini kan tidak dicapai ya, tidak dicapai, cuma di sini dia yang ini dicapai ya. Nah, di sini juga sama, nanti dia dicapai seperti ini. Nah, ini adalah gambar fungsi ya, gitu. Jadi dia masih terus berjalan ya. Kecuali kalau di sini misalkan ini bulatannya kosong ya, kayak gini berarti dia termasuk fungsinya tidak kontinu karena dia tidak ada kelanjutannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke deret Fouriernya ya, deret Fouriernya. Jadi fungsi fx terdefinisi pada interval min L sampai L ya. Dan di luar interval tersebut fx periodik dengan periode 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fx didefinisikan sebagai berikut. Jadi fx-nya itu tadi seperti ini.
Jadi kita tugasnya adalah nanti mencari apa? Mencari A0, mencari AN, mencari BN, baru nanti kita masukkan ke fx ini, ya. Jadi nanti tugasnya mencari A0, mencari AN, mencari BN, baru dimasukkan ke fx. Fx-nya sama dengan A0 per 2 ditambah sigma ya. Sigma itu penjumlahan. Sigma N dari 1 sampai hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L ya. Kemudian eh, nah di sini ya AN-nya rumusnya ini jadi 1/L integral min L sampai L Fx cos NPX per L. Nah ini juga materi integral itu di kalkulus 1 ya. Kemudian A0 sama dengan 1/L integral min L sampai L dari fx dx. Kemudian Bn sama dengan 1/L integral min L sampai L sin NPX per L. Ya, N-nya berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ya ini rumus A0, AN sama Bn-nya. Nah, nanti kalau misalkan dia intervalnya min L sampai L ya. Nah, nanti di sini kalau C-nya sembarang bilangan real, maka nanti tinggal diganti aja ya. Di sini AN sama dengan 1/L integral C sampai C plus 2L ya. Jadi tinggal diganti batasnya aja ya. Ya, tinggal diganti. Kalau tadi kan dia yang di awal tadi kan dari min L sampai L ya. Kalau ini dia C sampai C plus 2L. Ya. Nah, kalau C-nya sama dengan min L ini nanti dia sama dengan rumus yang tadi. Karena kan nanti kalau diganti min L di sini berarti nanti jadi min L sampai L. Ya, ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti eh, caranya dalam mencari ini ya AN, A0, sama BN. Baru nanti dimasukkan ke rumus fx yang tadi itu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada fungsi tangga. Dia bernilai 0 untuk negatif 5 sampai 0. Dan dia bernilai 3 untuk selang 0 sampai 5. Nah, berarti di sini periodenya dari negatif 5 sampai 5. Berarti berapa? Jaraknya ada 10 ya. Berarti periodenya 10. Nah, di sini diminta gambarkan fungsi di atas, kemudian tentukan ANBN-nya, kemudian deret Fourier-nya, fx-nya ya, kemudian uraikan ya. Nah, ini. Nah, di sini kan sebenarnya kalau kita sudah kan sebenarnya sudah belajar untuk menggambar grafik ya di kalkulus di matematika 1 atau matematika 2. Jadi di sini dia antara negatif 5 sampai 0 itu 0 gitu ya. Misalkan di sini negatif 5 gitu ya. Di sini dia nilainya 0 ya. Kemudian ketika ini misalkan 5, ini misalkan 3 gitu ya. Nah, di sini nilainya adalah 3 gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah fungsinya gitu ya. Jadi fungsi tangga. Nah, ini bisa dilihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah grafiknya, fungsinya ini ya. Kemudian diminta menentukan AN dan BN-nya. Ingat tadi kita sudah punya rumus ini ya. Karena tadi apa periodenya 10 maka L-nya itu sama dengan 5 karena 2L periode kan 2L ya. Berarti L-nya sama dengan 5. AN kan sama dengan ini ya rumusnya. Jadi nanti kita ganti 1/L ya. 1/L-nya 1/5 ya. Atasnya min 5 sampai 5. Nah, di sini sama aja kalau kita belajar juga di kalkulus 1 bahwa integral itu bisa dipecah ya.
Jadi masih ingat eh, integral tentu itu sama dengan konsep menghitung luas ya, menghitung luas. Jadi, nah saya mungkin flashback kembali ya. Jadi misalkan ini kan ada fungsi y sama dengan fx gitu ya. Nah, di sini batasnya misalkan dari A, B, sampai C. Nah, jadi integral tentu itu sama dengan konsep menghitung luas. Jadi di sini ini adalah misalkan ini A ya. Maaf, ini A, ini B, ini Y gitu ya. Jadi integral A sampai B dari fx dx itu sama dengan luasnya ini ya. Luasnya ini tuh sama dengan integral A sampai B fx dx. Jadi di sini kan sama aja kalau gini. Jadi integral A sampai C dari fx dx itu sama dengan, nah ini kan A sampai C ya. Sama dengan apa? Integral A sampai B. Ini langsung aja ditambah integral B sampai C ya. Karena sama dengan konsep menghitung luas tadi ya di sini. Nah, kayak gini. Nah, jadi di sini bisa dipecah jadi min 5 sampai 0 sama 0 sampai 5 ya. Kemudian tadi kan di soal ya, dia ketika selang negatif 5 sampai 0 tuh nilainya 0 ya. Jadi di sini 0, ketika 0 sampai 5 nilainya 3. Nah, sini. Jadi karena ini 0, 0 itu kan pasti dikalikan suatu bilang tetap 0 ya. Jadi di sini jadi 0 ya. Jadi tinggal 1/5 integral 0 sampai 5 3 cos npx per L dx ya. Di sini. Nah, ini ya. Nah, L-nya tadi kan 5 ya. Jadi diganti 5 di sini. Nah, ini diganti 5. Nah, kemudian eh, kita ingat kembali juga bahwa integral sin, maaf, pakai cos aja ya. Integral cos AX dx, maaf, kurang nulisnya kurang bisa pakai ini. Nah, ini sama dengan seper A sin AX dx ya, sin AX dx. Nah, jadi kalau ada NPX per 5 ya, NPX per 5 itu kan sama aja A-nya itu adalah NP per 5 ya. Jadi pahami nggak? Jadi di sini sama aja dengan NP per 5 itu adalah A-nya. NP per 5. Nah, gini ya. Ini adalah A-nya. Jadi apa? Jadi integral cosnya sama dengan 1/A. Ini kan A-nya ya. Jadi 1 dibagi NP per 5. Nah, kayak gini. Nah, berapa 1 dibagi NP per 5? Hasilnya adalah 5/NP. Nah, gitu ya. 5/NP sin NPX per 5. Dia di sini. Ya sudah. Nah, di sini dimasukkan 5-nya ya. Batas apa? Integral tentu itu apa? Eh, apa ketika dimasukkan yang atas dikurangi yang bawah ya di sini. Dimasukkan FB dikurangi FA gitu ya di sini. Jadi dimasukkan 5 di sini sama dimasukkan 0 ya. Berarti sin 5 NP dibagi 5 ya atau sin NP ya karena 5 bagi 5 1 sin 0 0 ya. Berarti 3/5 5 NP sin NP kurangi 0 ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik sin ya, ini kan bentuknya gini. Ini 2pi, ini pi. Ya, berarti di sini adalah sin pi. Sin pi itu nilainya adalah 0. Ya,
Jadi ini adalah nilainya nol. Maka hasilnya AN-nya adalah nol. Nah, ya. Jadi kita eh, mesti flashback kembali ya untuk yang kalkulus satu atau kalkulus 2-nya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, ini AN-nya. Sekarang kita cari A0-nya ya. A0 itu eh seper L integral min L min L sampai L dari apa? Dari fx dx ya di sini. Nah, di sini integralnya eh, maaf ini integral satu ya, maaf integral satu. Tadi kan dia nilainya untuk jadi gini sebentar. Nah, gini ya. Tadi kan untuk yang bentar. Ini kan tadi kan gini. Jadi kan ini tadi integral negatif 5 sampai nol. Fx-nya kan nol di sini tadi. Ya, yang selang min negatif 5 sampai nol ditambah integral 5, maaf, 0 sampai 5 dari 3 dx. Nah, tiganya ini kan tadi ini ada seper L-nya ya, seper L-nya lupa. Seper 5 di sini. Nah, jadi 3 per 5 dikali integral 0 sampai 5 dx-nya. Ini kan tinggal dimas. Hasilnya adalah 3 per 5 X, batas atasnya 5, batas bawahnya 0. Ya, di sini jadi 3 per 5, 5 dikurangi 0. Ya, di sini. Nah, jadi 3 per 5 dikali 5, berarti 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Ya. Oke, ya. Jadi ini agak dilangsungkan ya. Maaf, ini harusnya bukan cos 0, tapi eh mas fx ya harusnya, maaf. Nah, oke. Kemudian untuk yang bn-nya ya, bn-nya adalah ini sin npx per L ya. Nah, ini ketika min 5 sampai nol itu kan tadi fungsinya nilainya nol ya. Berarti ini nol. Jadi kita tinggal menghitung yang ini saja. Jadi hasilnya adalah benar. Nah, ini ya. 3 sin npx per 5. Nah, ini. Nah, sama kayak tadi ya. A-nya adalah np per 5. Jadi nanti di sini jadi 5 per np ya. 5 per np dikali 3 per 5. Maka nanti ada min. Sebentar. Ini tuh gini. Mungkin kalau yang bingung. Nah, ini kan nanti hasilnya gini. Min 5 per np. Karena integrasi ini tuh sama dengan negatif seper A itu ya. Cos np per 5. npx per 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, boleh tanya ya di sini. Nah, ini kan 5 sama 5 bisa dicatat ya. Jadi min 3 np cos npx per 5 dimasukkan batas atas kurang batas bawah ya. Cos np dikurangi cos 0. Nah, cos 0 sendiri kan 1. Nah, kemudian karena ini ada negatif, negatifnya masukkan dalam kurung jadi 3 np 1 min cos np ya. Oke, kita sudah dapat apa? Sudah dapat AN. A-nya tadi 0, kemudian kita sudah dapat A, A0, A0-nya tadi 3 ya. Ya, 3. Kemudian kita sudah dapat BN, BN-nya 3 NP, 1 min cos NP ya. Nah, di sini BN-nya ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke Fx ya. Fx kan ini A0 per 2 ditambah sigma dari AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Nah, AN-nya tadi kan 0 ya, jadi ini 0.
Kemudian PN-nya tadi 3 1 min cos NP per NP dikali sin NP per 5 ya. Jadi ini adalah efeknya. Ini adalah deret Fouriernya ya. Ya, ya itu ya. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya gitu ya. Nah, nanti kalau dijabarkan ya, kalau dijabarkan kan ini kan N-nya dari satu ya, satu, dua, dan seterusnya. Ini tinggal dimasukkan aja. Jadi 3 dikali satu cos pi. Cos pi itu berapa? Cos itu bentuknya gini. Nah, gini ya. Nah, kalau pi itu di sini, dia nilainya negatif satu. Kalau cos pi ya, berarti satu ditambah satu per, dari saya hitung dia pi berarti sin sin pi x per 5. Oke. Ya, berarti 3 ya 6 per pi ya. 6 per pi. Di sini hasilnya 6 per pi sin pi x per 5 gitu ya. Kemudian nanti kalau dia n-nya 2 maka nanti 0 ya. Kalau ya di sini ini ya. Jadi kalau n ganjil dia nilainya negatif satu. Kalau n-nya genap dia nilainya positif satu. Nah, ini ya. Jadi di sini kalau N-nya 1, 3, 5 itu dia ada nilainya, ada 6 per pi-nya. Tapi kalau dia genap maka nilainya 0. Jadi makanya di sini 6 per pi sin pi x per 5 tambah sepertiga sin 3 pi x per 5 tambah seperlima sin 5 pi x per 5 dan seterusnya. Oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Apakah ada kesulitan mungkin? Apakah kita perlu eh, flashback dulu dengan materi-materi yang diperlukan mungkin atau gimana? Nanti untuk kedepannya materinya gimana? Saya kira hanya mengingat sedikit saja Bu terkait materi yang sebelumnya. Tidak harus semuanya, mungkin paling banyak nanti latihan soal ya Bu, sambil flashback ke materi yang dulu. Oh, berarti nanti mungkin untuk kedepannya sambil saya selipkan rumus-rumus sebelumnya gitu ya, biar nanti lebih ini lagi ya, kayak gitu mungkin Ya ya. Bu, betul Bu. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita ingat-ingat kembali untuk materi ini ya, fungsi periodik, kemudian materi integral trigono ya, integral trigono. Apalagi ya di sini yang ya itu dulu kayaknya sementara ini karena kita banyak bicara di sini ya integral sin, integral cos, ya oh, kemudian integral juga ya integral tentu. Nah ini juga masuk ya. Oke itu ya mungkin itu dulu mungkin ada yang mau ditanyakan nanti silakan dicoba latihan soalnya ya karena nanti sambil dicoba karena nanti apa soal-soal ujiannya nggak jauh-jauh juga dari soal-soal ini gitu ya jadi dicoba aja nanti kalau ada kesulitan bisa tanya di grup atau Jabri juga boleh ya silakan dicoba soalnya nanti eh ini nanti kira-kira saya nggak tahu libur libur ininya kapan ya libur apa libur lebarannya Masih belum ada pengumuman Bu, nanti belum nunggu. ada ya karena kan kalau kita masuk minggu kedua itu kan kayaknya mau lebaran ya bener nggak minggu Iya, kedua. betul Bu. Oke, berarti udah gini aja. Sementara ini mungkin untuk tugas saja ya. Mudah-mudahan nanti pas kita pertemuan lagi nanti bisa luring. Jadi sambil sambil saya bahas juga mungkin ya. Jadi silakan dikerjakan sebagai tugas ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin setelah Lebaran kayaknya ya bisanya. Kalau minggu depan nggak bisa ya kalau misalkan daring. Bisa sih Bu. Bisa Bu. Tapi Bisa. kata teman-teman, Nanti tanya dulu ya.
Ya, tergantung jadwal minggu depan, Bu, katanya. Mau konfirmasi dulu sama dosen. Oke, oke. Ya, Itu jadi YouTube-nya nanti buat di sementara mana, Bu? selama puasa saya mungkin izin daring dulu ya. Nanti kalau setelah Lebaran, insya Allah nanti saya usahakan bisa luring. Oke, ya. Jadi ini silakan dicoba. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ya. Oke, Mohon oke. izin bertanya, Bu. Gimana? Izin Silakan. bertanya. Terkait ini nanti pengumpulannya apakah ada link Google Classroom-nya? Nanti ada Google Classroom-nya. Nanti saya buatkan dulu. Nanti pengumpulannya sementara di Classroom dulu ya. Di Classroom dulu. Nanti kalau misalkan mau pengen dibahas itu, Bu, saya pengen dibahas soal yang kemarin itu silakan boleh. Kalau misalkan di pertemuan berikutnya atau gimana gitu, seperti itu. Boleh. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada mungkin cukup dulu ya untuk materinya. Saya stop dulu recordnya.